mendampingi tumbuh kembang anak sampai tidak perlu menyisakan waktunya. Kalau bekerja kan harus, aku harus cari-cari waktu, atau aku masih ada pekerjaan, aku tidak bisa hadir untuk anakku, seperti itu. Nah, kalau menjadi ibu rumah tangga kan pasti waktunya lebih longgar, lebih fleksibel, kemudian lebih bisa mengobservasi anaknya, perkembangannya seperti apa, mendampingi full. Gitu. Nah, demikian juga sebagai ibu atau sebagai istri. Nah, pasti untuk mengurus rumah tangga itu kan juga butuh tenaga, butuh waktu. Nah, itu dengan mengasuh anak juga untuk memenuhi kebutuhan atau menyiapkan kebutuhan di rumah. Nah, itulah keuntungannya. Iya, betul. Namun demikian, semua hal itu pasti ada negatif, ada positifnya. Nah, mungkin ada beberapa hal negatif yang dihadapi oleh ibu rumah tangga yang tantangannya ya Bu, ternyata ada Betul. tantangannya juga loh Ada ya tantangannya. untuk ibu yang full time mom nih ya Bu ya. Full time mom. Sudah yang dihadapi itu kan manusia. Manusia kecil mungkin copy paste-nya dari antara suami atau istri atau ibu atau bapak. Pasti ada hal-hal sifat atau sikap yang copy paste itu kan nggak selalu yang bagus-bagus ya, nggak cuma pinternya, cakepnya gitu. Pasti kan ada mungkin ngeyelnya, dibilangin susah kan namanya manusia. Betul. Itu kan ada karakteristiknya masing-masing. Nah, itu yang menjadi tantangan dari ibu full menjadi ibu rumah tangga, menghadapi copy paste kecil-kecil, mini versionnya ya. Mini version dari definisi melahirkan kembaran sendiri ya, versi sekali. mini gitu ya. Kayaknya curhat nih. Kalau mau marahin kok kayak aku dulu ya, ibuku gitu curhatnya begitu. Iya. Gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan sendiri, karena pasti akan berbeda dengan kalau kita bekerja. Kita bekerja ada yang nggak benar, tinggal dimarahin, diberi punishment. Kamu kalau nggak gitu dapat punishment pindah atau apa gitu ya, pengurangan. Itu kan ada sistemnya. Tapi kalau anak-anak kan tidak bisa seperti itu. Jadi harus bagaimana mencari cara supaya bisa masuk ke anak-anak yang mana dalam tumbuh kembangnya ada kekurangannya. Nah, itu menjadi tantangan ya. Tantangan, bisa dibilang tantangan, bisa menjadi tekanan dan sebagainya, karena itu kan bisa terjadi sehari-hari. Tereksposnya ya tuh, kenanya itu hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Makanya kalau di kantor kan mungkin 8 jam, 10 jam gitu ya Bu ya. Betul, ada rehatnya, pulang ke rumah, istirahat gitu lah. Ini 24 jam waktu istirahat pun, apalagi kalau anak-anak kecil ya masih punya baby di bawah 3 tahun ya, paling aktifnya itu kan di bawah 3 tahun. Benar. Nah, itu 24 jamnya tuh benar-benar 24 jam. Jadi ibu tantangannya bagaimana manage waktu, karena itu tadi kebutuhan anak, kebutuhan suami, anggota keluarga yang lain itu perlu disupport oleh ibu. Yang ada itu tadi 24 jam satu untuk semua ya Bu? Satu untuk semua. 24 jam untuk istirahat pun kadang sulit. Nah, itu kan bisa membuat seorang ibu menjadi burnout tanpa disadari. Nah, tanda-tandanya seperti apa tuh Bu ya? Mungkin ternyata tuh burnout ya selama ini, tapi mungkin nggak karena itu menjadi activity. Jadi kayak ya udah itu udah terjadi begitu aja setiap harinya. Jadi mungkin ditumpuk. Nah, takutnya meledak burnout itu tadi ya Bu ya. Tanda-tanda awalnya mungkin seperti apa Bu? Oke, tanda-tanda burnout ibu rumah tangga itu satu, mudah marah. Kalau ibu-ibu biasa yang mudah marah ya. Iya, kayaknya hampir semua emak-emak dengan toddler ya Bu ya juga. Mudah marah tapi kadang-kadang tanpa sebab. Dan kemudian kurang bisa mengendalikan diri. Contohnya kemarahannya. Untuk kemarahannya gitu. Nah, jadi tahu-tahu namanya anak-anak toddler gitu kan main. Betul. Kadang-kadang kan juga namanya anak-anak tidak bisa menghandle diri gitu kan. Nah, itu kan berserakan. Kalau pada saat burnout sudah capek menyelesaikan tugas rumah, anak-anaknya berantakin, dibilangin juga namanya anak-anak lah di sana sini sih kan. Itu kalau sudah burnout bisa meledak.
emosinya, marah. Marahnya itu sudah kalau kita bisa handle itu kan marah, kemudian memberikan kata-kata ya, kata-kata kepada anak-anak. Jangan seperti itu kan, kita bisa handle. Tapi kalau tidak bisa handle sudah berteriak, kadang juga membanting, lagi pegang piring dibanting pruk gitu kan, dibanting di meja sampai ada suara keras seperti itu. Nah itu sebagai tanda-tanda salah satunya adalah burnout itu. Kemudian tanda-tanda lain adalah tidak adanya kesenangan atau antusias terhadap situasi atau melakukan aktivitas. Kan kadang-kadang kalau keluarga itu ada yang memiliki rutinitas, weekend kita main yuk. Ya, harusnya seneng ya Bu iya, ya. betul. Harusnya kalau weekend, menjelang weekend kan pikirannya udah having fun nih, family time gitu ya. Berarti dia cenderung nggak antusias sama sekali nih ya. Itu salah satu contoh burnout juga ya. Salah satu tanda burnoutnya seperti itu. Jadi biasanya main sama anak-anak kan kadang-kadang bisa komunikasi kalau lagi enjoy gitu kan. Tapi itu pada saat burnout ya hanya melihat. Jadi seperti tidak ada antusias untuk berinteraksi atau tidak ada antusias untuk melakukan sesuatu seperti itu. Itu tanda-tanda dari burnout. Atau mungkin tidak antusias ngobrol sama suami jatuhnya. Sebel aja. Padahal lagi dicurhatin masalah kantor nih ya Bu ya. Malah nanti timbul masalah lain ternyata ya dari burnout itu ya. Iya, itu tadi tekanan dari ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu kan salah satunya juga jadi sampah cerita. Iya benar, dipikirnya kayak nggak ada beban dalam hidup gitu ya. Betul. Padahal 24 jam ini gitu. Betul sekali. Iya. Berarti tadi 2 contoh yang disebutkan, satu dia memang tampak tidak antusias ya Bu ya. Jadi kayak hari-hari itu kayak lewat gitu aja gitu. Yang penting kayak dilakukan aja tanpa mungkin ada goals atau ekspektasi juga udah nggak begitu seneng gitu ya. Tujuan ya. Kadang-kadang lupa dengan tujuan kedepannya ingin apa kan hilang karena itu tadi burnout. Ada contoh lainnya mau disampaikan? Boleh. Sebanyak-banyaknya. Kadang mungkin nggak ngeh ya. Betul, gitu. Kadang nggak ngerasa karena rutinitas. Benar. Nah contoh lainnya adalah tanda-tandanya kadang-kadang hilang penghargaan diri atau jadi kepercayaan dirinya juga ini kepercayaan dirinya rasanya aku kan ibu rumah tangga ya. Betul. Gitu-gitu doang yang aku bisa. Gitu juga termasuk kan? Termasuk itu tanda-tandanya. Dan kemudian itu akan berperang di pikiran gitu. Nah, tekanan itu kan tidak hanya tekanan dari dalam rumah pekerjaan yang itu saja rutin setiap hari kan, yang namanya membersihkan rumah itu kan pasti setiap hari, memasak juga pasti setiap hari, itu kan yang harus dilakukan oleh ibu rumah tangga. Nah itu kan pekerjaan yang rutin setiap hari dilakukan dan itu banyak, apalagi pada saat harus mengasuh anak-anak gitu. Nah kadang-kadang itu selain tekanan itu juga keluarga misalnya ikut nimbrung kan? Ikut nimbrung atau hanya mengucap sesuatu yang mungkin kalau kita nggak lagi dalam tanda kutip stres betul. Dengan aktivitas kita itu ya kata-kata biasa lah gitu. Seperti misalnya ini kok rumah berantakan ya, namanya anak kecil ya. Kadang-kadang kan ya berantakan pada saat ada mungkin keluarga lagi ini belum waktunya dibersihkan, ngomen seperti itu bisa pada saat kita sudah capek, burnout itu tadi, itu menjadi tekanan bagi kita. Lebih sensitif ya Bu? Betul, lebih sensitif. Gitu. Sebenarnya itu cuman mau ngomong, ya sebenarnya bagi mereka cuman ya Bu, tapi bagi kita yang sehari-hari udah mencoba berusaha yang terbaik, ternyata kok masih kurang sih, jadinya sensitif itu tadi muncul. Nah, underline-nya tadi, kita kan pasti merasa kita sudah melakukan apa yang kita bisa, energi kita juga sudah terkuras, ibu-ibu kan pasti begitu kalau di rumah. Betul. Itu aja masih diomongin. Nah kemudian di pikiran ini kalau nggak bisa mengontrol, di pikiran malah jadi menyerang. Apa aku memang tidak mampu ya? Apa aku memang tidak bisa ya? Apakah aku adalah ibu yang baik? Ya? Apakah aku istri yang baik? Jadi
kalau itu tidak dikelola dengan baik, itu akan mengendap di pikiran, kemudian muncul namanya. Wanita itu kan ada kecenderungan untuk berpikir banyak. Overthinking. Iya. Sesuatu yang belum tentu benar, semuanya dipikirkan, semuanya udah jauh 1000 tahun ke depan udah dipikirkan ya. Belum tentu kejadian. Iya, betul. Nah, itu kita tahu kerja otak itukah yang sebagai pengaruh emosi kita. Kesehatan mental titik tolaknya adalah emosi. Tapi emosi itu kan ada di otak. Begitu kita pikirannya macam-macam negatif, kemudian malah menyerang kita, artinya kan mengecilkan atau menyalahkan kita, akan menyerang emosi kita. Jadinya rasa sedih, rasa tidak berguna itu bisa berkembang kalau tidak dikelola pikiran itu. Padahal awalnya tadi cuma sensitif ya Bu. Betul. Ya, diantarkan ke otak.